Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai pengembangan field report tahap yang pertama kompetensi teknis untuk materi PPPK Guru SD spesifik pada pelajaran IPA untuk bagian energi. Jadi kita fokuskan pembahasan kita pada bagian energi. Oke, macam energi terlebih dahulu kita perlu mengenal di mana energi tersebut ada yang populer ya, yang di tahap pertama adalah energi potensial dan juga energi kinetik. Di mana energi kinetik dan energi potensial adalah energi mekanik. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau keadaannya. Jadi di sini posisi atau kedudukan itu sangat penting karena berkaitan dengan height atau H di sini ya, ketinggian ya. Sehingga rumusannya menjadi EP sama dengan M kali G kali H atau massa kali percepatan gravitasi dan kali ketinggian. Jadi semakin benda tersebut memiliki satu ketinggian maksimum, maka energi potensialnya juga maksimum. Untuk energi kinetik sendiri adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Jadi ada faktor kecepatan. Di sini EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini ada massa dan juga ada V atau kecepatan. Oke. Nah, rumusan ini tentu teman-teman pahami dari penjelasan sebelumnya tadi ya. Ini hanya untuk didetailkan saja. Kemudian kita contoh ke soal-soal dari field report yang tahap 1 penyelenggaraan PPPK yang dulu ya. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, titik manakah yang memiliki energi kinetik maksimum? Apakah A dan B, ataukah B dan C, ataukah C, A, ataukah D, B, ataukah E yang C? Jadi teman-teman diminta untuk menjawab titik maksimum ya, energi kinetik maksimum itu ada di titik mana. Nah, jika kita sekilas melihat dari gambar ini, maka ada yang dipengaruhi oleh H atau ketinggian, ada yang di bawah, atau kita bisa menyebutnya ini bukit dan ini lembah. Di posisi manakah yang memiliki energi kinetik tertinggi atau maksimum? Ya, kita bisa lihat ilustrasi ini. Kita membahas energi kinetik ya, dimana jika kita menerapkan teori tentang kekekalan energi mekanik, maka akan jadi seperti ini. Ketika suatu benda itu berada pada suatu ketinggian atau H tadi, maka di sini berlaku energi potensial. Berarti di sini ada EP maksimum dengan ketinggian yang utuh dari dasar ya ini ya teman-teman ya. Kita ambil dari sini ya ketinggiannya ya. Dari permukaan bawah di sini ya. Nah, ini. Ketika itu kemudian menggelinding, ini anggap saja bola begitu. Dia berada pada posisi di sini, maka akan ada pengaruh energi potensial dan energi kinetik di sini. Energi potensial dan kinetik. Kenapa masih ada potensial? Karena dia masih menyisakan sekian meter ketinggian, katakanlah seperti itu. Tetapi juga ada pengaruh energi kinetik karena apa? Karena bola itu sudah bergerak, ada V-nya di sini. Maka posisi yang ada di nomor saya nomorkan 1, 2 ya, di posisi nomor 2 ini, maka ada energi mekanik. Kenapa? Karena ada kombinasi energi potensial dan energi kinetik. Lantas ketika dia sudah mencapai posisi dasar tadi ya, maka sudah ada energi kinetik maksimum. Di sini berarti EK-nya maksimum. Kenapa tidak ada EP? Di sini EP sama dengan 0, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada ketinggian lagi. Beda dengan di sini tadi. Di sini sebaliknya di nomor 1 tadi EK-nya justru 0 karena belum ada pergerakan, baru ada potensi untuk kemudian bola itu menggelinding atau jatuh seperti itu. Nah, maka ketika kita melihat grafik ini, titik manakah antara A, B, dan C yang ada energi kinetik maksimum, maka tidak mungkin ada di titik yang memiliki ketinggian ini karena di sini pasti EP-nya yang max. Kalau di sini EP max berarti EK-nya 0. Sama dengan yang di C. C ini EP-nya maksimum. Kenapa? Karena ada faktor ketinggian. EK-nya 0. Nah, berarti kalau kita ingin mencari tahu di mana EK yang maksimum, carilah yang di titik yang tidak memiliki ketinggian. Berarti di lembah sini. Nah, di lembah ini EP-nya 0. Jika EP 0, maka energi kinetiknya justru maksimum.
Maka di sini kami beri catatan, di titik B adalah energi potensial atau EP-nya 0 atau kecil, sedangkan energi kinetiknya maksimum. Sebaliknya ketika di titik C, energi potensial atau EP-nya maksimum, sedangkan energi kinetiknya 0. Dari ilustrasi ini bahwa kita dapat menyimpulkan energi potensial itu makin besar, EP-nya maksimum, energi kinetiknya makin kecil. Sebaliknya, ketika energi potensialnya makin kecil, maka energi kinetiknya makin besar. Maka jawaban yang sesuai dengan konteks soal ini adalah B, titik yang berada di lembah. Oke, ini ilustrasinya untuk memperkuat pemahaman Sobat BPK semuanya adalah seperti ini. Ya, ini energi in, kemudian di sini ada potensial energi karena di sini ada ketinggian. Kemudian energi out, ya, energi keluar, kemudian kecepatannya tinggi di sini V-nya. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang kedudukan, ya seperti ini tadi. Di titik awal kedudukan 1, EK-nya 0, EP-nya maksimum, ya. Ketika dia berada di titik yang kedua ini, maka ada dua kombinasi, energi potensial dan energi kinetik. Ketika dia berada posisi dasar atau posisi permukaan bawah begitu ya, maka EP-nya yang gilirannya 0, EK-nya yang maksimum. Nomor 2, perhatikan gambar. Urutan perubahan energi pada perenang yang melompat ke kolam adalah, jadi ini ada sosok orang yang ingin melompat begitu, ini kolamnya, ini permukaan air. Tolak ukur kita dari sini ya teman-teman ya, karena apa? Karena posisinya ketinggian diukur ya dari tiang ini, ya tiang untuk lompat ini dengan dasar di sini atau permukaan air atau dasar dari bangunan yang didirikan tiang ini ya 10 meter ini. Nah, apa yang terjadi perubahan energi orang itu? Nah, maka penjelasannya akan seperti halnya tadi teman-teman. Ketika dia berada pada posisi atas, maka dia memiliki ketinggian penuh, masih penuh ya 10 meter utuh. Kemudian ketika dia sudah mencapai A, maka menyisakan sisa ketinggiannya. Sisa ketinggiannya berapa? 7 meter. Nah, ketika dia sudah berada pada A ini, berarti sudah ada kecepatan. Oke, saya tulis berarti ketika masih ada di posisi ketinggian ini, EP-nya maksimum. Ketika dia sudah berada di sini, maka di sini ada energi mekanik. Ada energi potensial karena masih menyisakan ketinggian 7 meter, dan juga ada energi kinetik karena kecepatan sudah berlangsung. Nah, ketika dia sudah mencapai permukaan ini, maka terjadilah energi kinetik maksimum. Nah, oleh karena itu, maka jawaban yang tepat untuk memperoleh perubahan energinya seperti apa? Ya. Perubahan energinya maka berlangsung dengan urutan, tadi di atas ada energi potensial, kemudian setelah itu ada energi kinetik di titik energi mekanik ya, energi mekanik atau EM, energi mekanik. Mengapa ada energi mekanik? Tadi sudah kami jelaskan bahwa di situ ada EP dan juga EK. Kemudian setelah energi mekanik ada energi kinetik. Oke, seperti itu. Nah, maka bisa kita lihat dari soal ini, perubahan energi yang tepat adalah potensial, mekanik, dan kinetik. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari lagi soal nomor 3. Perhatikan gambar ya di samping. Gambarnya tidak berbeda dengan nomor 2. Posisi energi kinetik terbesar ya sudah kita jawab bersama. Berarti tolak ukurnya adalah dasar permukaan ini ya teman-teman ya, bukan dasar kolam, karena ketika dia sudah masuk kolam sudah memiliki media yang berbeda. Tadi di sini dia berarti di udara begitu ya. Kemudian di sini kan sudah masuk di air. Maka pengaruh dari kecepatannya tentu ada ya, berkurang karena dia berbenturan dengan air sehingga ada gaya geser air yang cukup besar sehingga kecepatannya menurun ya. Nah, kalau di sini kita ditanyakan energi kinetik terbesar, nah maka kita menggunakan ilustrasi tadi. Ketika dia pada posisi atas, maka ada energi potensial maksimum yang bekerja di sini karena dia masih memiliki ketinggian maksimum 10 meter sesuai dengan tolak ukur di sini. Ketika dia sudah mencapai titik A, maka dia terjadi gaya mekanik, mengalami gaya mekanik. Mengapa? Karena di situ ada energi potensial,
karena masih menyisakan ketinggian 7 meter hanya. Kemudian ada energi kinetik karena dia sudah bergerak, ada kecepatan. Seperti itu. Sedangkan di posisi di sini ya, di permukaan air ini, energi kinetiknya maksimum. Karena apa? EP-nya 0 karena sudah tidak ada ketinggian lagi. Di sini kan maksimum 10 meter, dia sampai di sini berarti 0 meter ya. M kali G kali H hanya 0, ya berarti hasilnya akan 0. Maka EP-nya 0. Yang terjadi ketika EP 0, maka EK-nya maksimum. Berarti di manakah titik energi kinetik maksimumnya? Yaitu jawabannya adalah saat mencapai air kolam. Berarti saat mencapai air kolam ada di mana? Di sini ya, di permukaan air sini. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor 4, sebuah bola lampu yang masanya 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langit adalah 3 meter dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Energi potensial yang dimiliki oleh bola lampu adalah, pertanyaan adalah energi potensial. Energi potensial adalah M kali G kali H. Tantangan di sini hanyalah di sini ya, posisinya massa. Hati-hati, massanya masih berbentuk 250 gram. Kita harus bisa mengubah dia menjadi kilogram, yaitu berapa? 0,25 ya, atau 0,250 kilogram. Sehingga kita isi 0,250 atau 0,25, kemudian dikali dengan 10 ya, kemudian dikali dengan hanya berapa ini? 3. Nah, 0,25 dikali 10 maka bergeser ya menjadi 2,5. 2,5 kali 3 adalah 7,5 Joule. Maka jawabannya adalah A. Nomor 5, sebuah sepeda masanya 50 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Berarti EK. EK rumusnya setengah MV kuadrat. Jadi setengah kali masanya 50, V-nya adalah 10 kuadrat. Setengah kali 50 adalah 25 ya. Kemudian dikali 10, 25 dikali 10 kuadrat adalah 100. Maka 2500 Joule. Jawabannya adalah D. Oke, demikian video pembahasan mengenai seputar energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam hebat Sobat BPPK 2021. Terima kasih.